Baik, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Samuel Bernaudi Simanjuntak dengan NIM 22040228 dan teman saya yaitu Rafael Francis Tepu dengan NIM 22040402124. Pada kali ini kami membuat sebuah proyek yaitu Helmet Detection dan di sini kami akan menjelaskannya pada kali ini. Nah, jadi dasar permasalahan dalam pembuatan proyek ini adalah dalam rangka memastikan langkah-langkah keamanan. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu hal yang penting. Nah, tapi yang menjadi masalahnya adalah masalah yang paling banyak dalam pelanggaran lalu lintas itu adalah penggunaan helm pada pengendara sepeda motor. Sehingga kami membuat program yang dapat membantu untuk mengidentifikasi pengguna helm pada pengendara sepeda motor. Nah, pada proses identifikasi data masalah yang sering dialami itu adalah pengenalan karakteristik helmnya. Jadi dalam penelitian ini akan dilakukan percobaan filter agar dapat mengenali karakteristik dari helm yang dipakai. Nah, di sini ada 3 teori yang kami gunakan dalam pembuatan proyek ini, yaitu yang pertama pastinya Convolutional Neural Network atau CNN, di mana CNN ini adalah metode machine learning yang menggunakan data 3 dimensi sebagai vektor, sedangkan representasi neuronnya berbentuk 2 dimensi. Lalu ada YOLO atau You Look Only Once yang merupakan metode yang sering digunakan untuk melakukan deteksi objek pada sebuah gambar. Nah, proses deteksi objek ini akan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu lokasi dari setiap objek yang ingin dideteksi pada gambar. Lalu yang terakhir itu adalah confusion matrix, yang dimana confusion matrix ini adalah tabel matriks yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari data uji atau testing pada klasifikasi atau deteksi. Nah, di confusion matrix ini sendiri itu memiliki 2 bentuk data, yaitu data aktual dan data prediksi. Di mana data aktual ini adalah data sebenarnya atau nilai asli dari label, sedangkan data prediksinya itu adalah data yang akan diuji yang berasal dari hasil pemodelannya. Lalu di sini kami memiliki hasil CNN-nya, di mana error by class on test itu di mana yang pakai helm itu berjumlah 5, sedangkan yang nggak pakai helm itu ada 8. Yang merah itu di sini ada 2 warna ya, ada biru dan warna merah. Di mana yang merahnya itu adalah data yang salah, sedangkan yang biru itu adalah yang benar. Lalu di sini ada juga dalam bentuk confusion matrix, yang dimana data yang terprediksi dan hasilnya benar itu ada 42 orang yang memakai helm, dan yang nggak pakai helm itu ada 5 orang. Sedangkan yang salah itu ada 21 orang yang nggak pakai helm dan ada 8 orang yang pakai helm. Lalu bagaimana cara kami bisa mendapatkan outputnya seperti ini? Maka kita akan berpindah ke bagian pemrogramannya. Kita masuk ke bagian pemrogramannya, di mana di baris pertama ini ada library-nya. Yang kita gunakan itu adalah TensorFlow, yang dimana TensorFlow ini kita import ke Keras. Lalu kita punya NumPy, lalu kita ada Pandas, ada Matplotlib, dan juga ada Seaborn. Lalu di baris keduanya ini activation-nya itu kita gunakan softmax dengan layer-nya itu sebanyak 2, yaitu yang pakai helm dan nggak pakai helm. Lalu di baris ketiganya ini adalah data lokasi dari yang kami gunakan. Jadi di sini dari hasil data lokasi yang kami simpan, maka di sini ada labelsnya yang ditunjukkan bahwa yang pakai helm itu ada sebanyak 487 dan yang nggak pakai helm itu ada 277. Lalu kita masuk ke baris keempatnya, di mana kita melakukan train split. Dari train split itu 80%-nya itu akan dijadikan sebagai data train, lalu 10%-nya akan dijadikan jadi data test, dan sisanya itu 10%-nya itu akan menjadi data yang valid. Di situ ditunjukkan bahwa data train itu 611, data testnya 76, dan data validnya itu sebanyak 77. Lalu kita masuk ke baris kelimanya, yang dimana baris kelima ini untuk menentukan gambarnya nanti. Ada height, ada width, ada channels, ada batch size, itu semuanya untuk mengukur gambar-gambar yang telah kami kumpulkan. Nah, baru kita masuk ke baris ke-6-nya, di mana dari gambar-gambar yang sudah dikumpulkan itu akan disampling.
sehingga output dari samplingnya itu akan berada di baris ke-7. Nah, itulah dia output dari sampling yang dilakukan di baris ke-6. Sehingga di sini terdapat gambar-gambar, ada yang pakai film dan ada yang nggak pakai film. Lalu berikutnya, di sini kita sudah mulai memasuki model dari CNN yang akan kita pakai, di mana jenis model name yang kami pakai itu namanya helm. Sementara untuk betul-betul untuk model dari name ini, itu kami beri nama MobileNet V2. Nah, di sini inilah pengaturan untuk base model yang akan kami pakai, di mana seperti yang tadi kita lihat pada di atas, di mana pada kerasnya itu aktivasi itu adalah softmax dengan layer sebanyak 2. Nah, pada yang berikutnya ini kita bisa lihat bentuk dari base model yang akan kami pakai. Nah, bisa kita lihat pada berikut ini. Lalu di bawahnya adalah versi model yang akan betul-betul kami pakai, di mana model dari MobileNet V2 ini memiliki model sequential, di mana kita lihat di sini total params itu sekitar 81,83 MB dengan trainable params itu 2,25 MB dan non trainable paramsnya itu sekitar 79,58 MB. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki tahap ngetrainnya atau pelatihan dari data yang di atas tadi kita lihat sekitar 80% dari data total. Di mana di sini saya membuat epochnya itu sebanyak 100. Kenapa? Mengapa tidak 40 atau 20 epochnya? Karena melihat dari jumlah file yang kami miliki itu sekitar 700-an gambar, dan ketika saya melatih dan melihat saya melihat di sininya berapa akurasinya, sini saya melihat bahwa sebanyak sekitar 82,80% saja. Ketika 40% epochnya sekitar 40, saya melihat bahwa akurasinya itu sekitar 40%. Tapi ketika saya membuat epochnya ini sebanyak 100 lapisan, saya mendapatkan bahwasanya akurasinya itu sebanyak 82,89%. Nah, di sini saya tidak akan mengeran epoch ini gara-gara kemarin ketika saya menjalankan atau mengerankan ini, dia ini ada sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, sehingga saya tidak akan mengeramnya ini karena nanti akan bermasalah untuk berikutnya. Lalu berikutnya adalah depth print in color. Di sini kita sudah mulai memasuki data yang akan kita validasi agar kita memvalidkan data trend tadi. Dimana di sini kita bisa melihat di sini kita sudah mulai menyusun data untuk akurasi, loss, follow up, akurasi, follow loss. Nah, di sini kita sudah mulai mengeprint itu data yang mana kita membandingkan antara epoch dari training di sini yang warna merah dengan data yang hijau validasinya yang di sini warna hijau, di mana kita bisa melihat loss-nya seperti berikut ini. Kita bisa melihat bahwa data trainingnya ketika loss dia awalnya itu tinggi, tetapi ketika lama-kelamaan dia itu semakin rendah. Sementara untuk akurasinya kita bisa melihat bahwasanya ketika trainingnya 0, dia di titik 0, dan ketika terus menerus sampai 100 di epoch 100, kita bisa melihat bahwasanya
dia sudah mendekati angka 1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya loss-nya itu sekitar 0,93349, sementara akurasinya itu 0,8289. Dengan akurasinya itu sekitar 82,89%. Nah, di sini mengapa ada peringatan? Ini disebabkan karena pada save ID ini saya menyimpannya itu dalam jenis file H5. Mungkin laptop saya ini mungkin tidak bisa memprogramnya. Nah, ketika kita sudah memulai membuat tentang validasi tadi, kita mulai masuk ke data bagian tes, di mana di sini saya membuat print info itu test gen, catch, print code, save clear, dan subset. Sini saya sudah mulai mengeprint dari data test tadi dan membandingkannya dengan data print, di mana seperti tadi yang di dalam PowerPoint saya, itu PowerPoint kami, bahwasanya error yang kita dapat itu di jenis label pakai helm itu sekitar 5. Sementara ketika kita melihat yang di enggak pakai helm itu sekitar 8 error. Kita bisa melihat pada confusion matrix berikut, di mana yang diprediksikan dia enggak pakai helm itu dan benar di sebenarnya itu sekitar 21. Sementara kalau untuk prediksi yang saat dia yang pakai helm dan dia betul-betul di sebenarnya itu sekitar 42. Jadi yang error itu sekitar 5 dan 8. Kita bisa melihat ini di data berikut, classification report, di mana presisi dan nggak pakai helm ini sekitar 0,81 dan nggak pakai helm itu sekitar 0,84. Lalu macro average itu sekitar 0,82 dan weight average itu 0,83. Baiklah, berikut yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih.